Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Riyadhatul Jannah, di taman surga Allah, yakni berupa majelis taklim dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nanti juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Riyadhatul Jannah, taman surga Allah di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita, khutbah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan kepada kita semua yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji sebuah kitab, namanya kitab Amalun Yasirun wa Ajrun Kabir. Amalan yang ringan, amalan yang sederhana, tetapi ternyata amalan yang sederhana ini membawa pahala yang besar. Allah akan ampuni dosa-dosa orang yang mengamalkannya. Allah akan memberikan satu keberkahan. Allah akan terima tobatnya si hamba ini, dan Allah pun juga akan memudahkan jalan kita menuju surganya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kitab ini ditulis oleh Syekh Abu Abdul Aziz Munir Al-Jazari. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah,
Salah satu kesempurnaan agama Islam adalah penghargaannya yang luar biasa terhadap amalan atau perbuatan sederhana. Semisal membaca Al-Quran atau membaca basmalah ketika akan memulai sesuatu perbuatan yang baik. Ini kelihatannya kan ringan, kelihatannya kan mudah. Ucapan bismillah mudah diucapkan, tetapi ternyata ucapan ini memberikan suatu keberkahan. Amalan apa saja yang tidak diiringi dengan bacaan basmalah maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Kemudian ada amalan yang juga sederhana. Ketika kita mengetahui di jalan ada duri, ada batu, yang khawatir apabila duri ini mengenai pejalan kaki atau ada batu yang ini membahayakan bagi pengendara sepeda motor. Akhirnya dengan iman kita ambil, kita pindahkan di tempat yang aman. Kelihatannya ringan, ini ringan dilakukan, tetapi ternyata berpahala yang besar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit yang seringkali juga remeh, tetapi ternyata Allah menyelipkan pahala, keistimewaan, bahkan menjaminkan ke surga terhadap mereka atau terhadap para pelakunya. Dan ada berbagai macam amalan-amalan ringan ini yang Rasulullah SAW teladankan kepada kita, agar apa? Agar kita itu mengamalkan amalan-amalan tersebut. Nah, amalan apa saja yang ringan dilakukan tetapi berbuah pahala yang besar? Yang pertama adalah tauhid. Jadi tauhid itu adalah merupakan ucapan persaksian akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat persaksian la ilaha illallah, tidak ada ilah ay al-ma'bud, tidak ada ilah atau sembah kecuali hanya Allah semata. Nah, apa faedahnya? Apa fadilahnya? Di dalam kitab ini dijelaskan wa min fadailit tauhid, dan termasuk keutamaan dari tauhid itu apa? Di dalam hadis ya, dijelaskan, ini adalah hadis, ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la wa Sahhahu Al-Albani, dan disahihkan Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'. An Sulaim ibni Amir sami'tu Abu Bakr radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhruj fanadi fin nas man syahida ala ilaha illallah wajabat lahul jannah. Ini dari Sulaim bin Amir yang mendengar dari Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar mengatakan, dia cerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan yakni kepada Abu Bakar, ukhruj finadi finnas, hai Abu Bakar, keluarlah kalian di tengah-tengah manusia dan sampaikan kepada mereka, kepada manusia, man syahida ala ilaha illallah wajabat lahul jannah, siapa yang mempersaksikan dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Qala, lantas Abu Bakar yang mengatakan, fa kharajtu
falakiyani Umar bin Khattab. Nah, akhirnya setelah mendengar dari Rasulullah SAW, Abu Bakar ini keluar menjumpai, yakni adalah Umar bin Khattab. Ya. Faqala, kemudian lantas Umar mengatakan, malaka ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, gerangan apa? Ya, engkau menemuiku, apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Fakultu, kemudian lantas Abu Bakar mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tadi sudah menyampaikan kepadaku. Apa yang disampaikan? Ya, ini adalah ukhruz finadi finnas, agar kami itu diminta keluar menyampaikan kepada manusia, menyampaikan di tengah-tengah manusia, untuk agar manusia mereka mempersaksikan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kata Rasulullah, orang yang menyampaikan itu wajibat lahul jannah, maka dijamin masuk surga. Nih. Fa ini akhafu ayatakilu alaiha. Ya. Dan sesungguhnya kami itu khawatir, jangan-jangan ya, ini setelah disampaikan itu, lantas Umar mengatakan, qala Umar irji, wahai Abu Bakar, sudah, kamu kembali pada Rasulullah, kembali pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan apa yang diucapkan, yang disabdakan beliau, apakah itu benar? Karena menurut penilaian Umar, saya khawatir, jangan-jangan kalau ini disampaikan kepada manusia, jangan-jangan mereka cukup bermodalkan kalimat tauhid, tidak mau beramal, tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, karena mencukupkan diri dengan kalimat tauhid. Akhirnya Abu Bakar kembali kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian lantas Rasulullah mengatakan, ya, mengatakan apa yang tadi dijumpainya, ya, Abu Bakar menjumpai Umar, kemudian diceritakan, ternyata Rasulullah menjawab, ya, Rasulullah menjawab, soddaqta, ya, bahwa engkau benar. Jadi apa yang disampaikan Umar itu adalah benar. Artinya apa? Artinya kalimat tauhid la ilaha illallah tidak hanya sekedar diucapkan itu saja, tapi harus diiringi dengan amalan. Adalah amalan-amalan yang Allah wajibkan, melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa, zakat, dan seterusnya. Harus seperti itu agar tidak menggantungkan dengan kalimat itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis, dalam hadis Muslim Rasulullah bersabda, man syahida ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar. Siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan mengakui dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, haramallahu alaihi nar, maka haram baginya masuk neraka. Jadi kalau sudah persaksian itu diharamkan baginya neraka. Ternyata apa? Ternyata juga ini harus kita hubungkan dengan hadis-hadis Nabi. Tidak bisa hadis berdiri sendiri, tetapi yang dimaksud itu adalah kalimat tauhid yang disertai dengan amal soleh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan tauhid yang kedua, sebagaimana dijelaskan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla asri riqabin
wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa mukhibat anhu mi'atu say'ah wa kanat lahu khirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun amalin amala aktsar min dzalika. Hadis di Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di dalam sehari. Nah, apa pahalanya orang yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir? Maka pahalanya adalah kanat lahu adla asrir. Ini ya. Maka pahalanya kanat lahu adla asri riqabin. Maka sama pahalanya seperti pahala orang yang memerdekakan 10 budak. Jadi pahalanya besar. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin. Kemudian Allah mencatat 10 kebaikan. 10 kebaikan wa mukhiyat anhu mi'atu say'ah, dan Allah akan hapuskan 10 kejahatan, 10 dosanya akan Allah hapus. Kemudian Rasulullah mengatakan wa kana lahu khirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi. Kemudian Allah jaga dari godaan gangguan setan hingga sampai sore hari. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat tauhid itu tidak akan ada kemampuan jin setan untuk mengganggu kita. Orang yang ingin berbuat jelek, ingin menggunakan guna-gunanya santet, tidak akan mampu menebus orang yang membaca zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita juga ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu bisa membiasakan berwudu sebelum tidur. Biasanya itu kalau berwudu itu biasanya ketika akan melaksanakan sholat. Tetapi ternyata Rasulullah itu ajarkan, dan ini termasuk sunnahul mahjurah, sunnah-sunnah yang diabaikan, yang ditinggalkan oleh sebagian kaum muslim. Bu, Pak, jenengan pun biasa ya untuk berwudu sebelum tidur. Biasa ya? Alhamdulillah. Nah, ternyata amalan ini dahsyat sekali. Man bata tahiran, siapa yang tidur dalam keadaan dia itu suci. Orang yang tidur dalam kondisi suci, dia berwudu, maka malaikat akan membersamainya di dalam tidurnya. Artinya dijaga, dilindungi oleh malaikat. Kemudian di hadis ini juga dijelaskan ketika ia bangun di malam hari, ketika dalam kondisi wudu atau membalikkan badannya, kemudian lantas meminta kepada Allah dalam hal urusan dunia dan akhirat, Allah pasti akan mengijabahi permintaannya di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa sekali. Silahkan bisa dibaca ini di dalam kitab Tarhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Munziri. Juga Syekh Imam Nasiruddin Albani di dalam kitabnya Sahih Tarhib wa Tarhib memuat ini Kemudian ketika seseorang itu sudah wudu, dia tidur pengen sholat malam, tetapi ternyata ngantuk, nggak bisa dilaksanakan, maka apa? Ternyata tidurnya itu adalah merupakan sedekah baginya. Jadi tidurnya itu sedekah baginya, dan dia mendapatkan pahala seperti dia melakukan sholat malam. Turu tapi diganjar
sholat malam kan itu karena sudah ada niat dan dia diawali dari dia berwudu. Hingga yang namanya Bilal bin Rabah, beliau itu senantiasa menjaga wudunya agar sampai wudunya batal. Dia senantiasa membagusi. Kemudian setelah itu melakukan sholat rokaatain. Ya, para ulama mengatakan ini adalah sholat syukrul wudu. Sehingga dengan amalan tersebut akhirnya ini yang menjadikan Rasulullah ini tanya. Rasulullah tanya kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, gerangan amalan istimewa apa yang kamu lakukan? Saya mendengar terompah kamu itu terdengar di surga. Lantas Bilal bin Rabah mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang istimewa yang saya lakukan kecuali saya senantiasa menjaga wudhu. Dan setelah selesai wudhu melakukan sholat rokaatain, sholat 2 rakaat. Ini mendapatkan jaminan surga. Ya, ini makanya sunnah yang ini sering ditinggalkan kaum muslimin. Ya, kita upayakan sebelum tidur berupaya untuk wudhu. Ya, ini insya Allah ketika kita sudah seperti itu, aman, kita dijaga oleh Allah melalui malaikatnya. Ketika ada orang-orang yang berbuat jahat, ya, dengan ilmu apapun juga tidak akan sanggup untuk menembusnya, karena kita di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apakah sebatas hanya 100? Apakah boleh lebih? Ternyata boleh. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi ila ahadun amalin aksar min dzalika. Amalan yang lebih baik daripada yang telah ia lakukan, ya, yang 100 tadi, kecuali seseorang membaca lebih banyak lagi, maka itu lebih baik. Ternyata tidak hanya terbatas kata-kata mi'ah, ya, 100, lebih juga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kemudian amalan hebat, ya, sederhana tetapi pahalanya besar adalah membiasakan hadir dalam majelis ilmu, di dalam majelis taklim. Ini penting sekali. Karena majelis taklim, majelis ilmu itu adalah Riyadhatul Jannah, taman surga Allah yang ada di dunia. Sampai Rasulullah mengatakan kepada sahabat, ya, wahai sahabatku, kalau kamu lewat di taman surga, ya, di Riyadhatul Jannah di dunia ini, maka mampirlah, singgahlah di Riyadhatul Jannah. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang panjenengan maksud Riyadhatul Jannah? Ternyata adalah taman surga itu adalah majelis taklim seperti ini adalah taman surga. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, seseorang yang tidak pernah menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, ya, dimungkinkan dia juga tidak akan ada di taman surga Allah di akhirat. Berbahagialah kita kalau membiasakan di Riyadhatul Jannah, di taman surga Allah di dunia, di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah di taman surganya Allah di akhirat ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda, di dalam kitab ini dijelaskan, wa min fadha'ili majlisil ilmi, dan keutamaan dari majelis ilmu adalah wa an Anas bin Malik radhiyallahu ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min qaumin istama'u yadhkurunallah la yuriduna bidzalika illa wajhahu illa nadahum munadin minas sama' an qumu maghfura lakum wa qad budilat sayyi'atikum, ya, hasanat. Jadi Rasulullah bersabda, siapa, ya, yang mereka ini berkumpul, ya, di dalam suatu majelis untuk zikir, ya, dan untuk zikir itu bisa zikir biqaul, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca takbir,
membaca istighfar, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Ketika kita berkumpul atau dengan majelis taklim seperti ini, la yuriduna bidzalika ila wajhu, dan tidak ada niatan kecuali mengharapkan keridhaan Allah. Ya. Apa pahalanya? Illa nadahu munadin minas sama. Nah, kecuali malaikat di langit akan menyerukan ankumu maghfuralakum. Berdirilah kamu, dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah. Jadi malaikat menyerukan kepada orang yang datang jamaah ini, berdirilah karena dosa-dosamu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad budilat sayyi'atukum hasanat. Dan sungguh dosa-dosamu, keburukanmu, kejelekanmu sudah dihapus oleh Allah, digantikan dengan hasanat, dengan suatu kebaikan. Ini ketika kita sampai-sampai di dalam hadis sahih, ya, di hadis sahih itu ada di dalam kitab di dalam Riyadhus Shalihin, di dalam kitab Bukhari. Ya, itu Rasulullah SAW bersabda, Allah itu menyebar para malaikat untuk melakukan tawaf di jalan-jalan untuk mencari tempat-tempat majelis ilmu diselenggarakan. Nah, perannya apa? Malaikat hadir di situ. Ternyata malaikat itu termasuk mendoakan kepada kita agar kita diampuni, memintakan kepada Allah keberkahan, dan bagi mereka yang bertobat akan tobatnya diterima. Ini luar biasa sekali. Sampai-sampai di dalam hadis sahih dikatakan juga, man ya ghada ilal masjid la yuriduhu illa ayata'alama khairan au yu'allimahu kana lahu ka'ajrita min hajatihi. Siapa datang ke masjid di pagi hari, nah ketika anggota di pagi hari tidak harus tekstual pagi hari, ternyata di dalam keterangan di kitab Riyadhus Shalihin, di kitab sarahnya itu maksudnya ya bisa sore, artinya membiasakan datang ke masjid. Untuk apa? Ya untuk ibadah, untuk sholat, untuk ngaji, dan sejenisnya. Terutama juga untuk belajar ilmu. Siapa yang datang ke masjid berpagi-pagi tadi, la yuridu, tidak ada niat, illa ayata'alama khairan, kecuali untuk mencari, menuntut khairan, kebaikan atau ilmu. Ya. Au yu'allimahu, atau mengajarkannya kebaikan, ngajar ngaji dan seterusnya. Ya. Maka apa pahalanya? Kana lahu ka'ajrita min hajatihi, pahalanya sama dengan dia mendapat pahala haji secara sempurna. Jadi ternyata di saat kita ini untuk pergi atau menunaikan haji harus antri. Pinten tahun Pak, Bu? Antrinya kan cukup panjang. Ya. Pinten tahun Pak? 38 tahun. Belum lagi ini juga sekarang nilainya juga meroket, juga tinggi seperti itu. Nah, kebetulan yang kita masih belum bisa menunaikan seperti itu, maka ternyata Allah melalui Rasulnya menghiburnya, ada pahalanya seperti pahala haji, tapi tidak hadir di Mekah. Nah, apa? Di antaranya adalah hadir di majelis taklim dengan niatan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tidak ada niatan kecuali untuk menuntut ilmu, tentunya ini karena Allah atas dasar iman. Ternyata Allah membalas ganjarane podo karo haji secara sempurna. Luar biasa sekali pahala-pahala.